Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Nah, sebelum masuk ke materi sifat koligatif larutan, yang pertama kita harus paham dulu konsep tentang larutan itu bagaimana, kemudian tentang konsentrasi, kemudian nanti ada larutan elektrolit dan non elektrolit, kemudian faktor Van Hoff, baru nanti kita akan masuk ke sifat koligatif larutan. Nah, langsung saja untuk konsep tentang larutan, kemarin saya sudah berulang kali menjelaskan larutan itu, yang disebut larutan itu yang seperti apa toh? Misal di sini saya punya air dan gula. Gula saya masukkan ke dalam air, kemudian saya aduk menjadi air gula. Nah, dari sini yang kita masukkan itu adalah berupa zat terlarut. Kemudian yang menadai atau yang menjadi wadahnya atau yang menjadi mediumnya itu namanya pelarut. Nah, kemudian ketika sudah dicampur itu baru dia menjadi larutan. Nah, zat terlarut itu dia punya massa, massanya kita sebut GT, gram terlarut. Kemudian kalau pelarut itu juga punya massa, namanya gram pelarut atau GP. Kemudian kalau larutan nanti gram larutan atau GL. Nah, nanti GL itu hasil dari penjumlahan antara pelarut dan terlarut, makanya dia GT ditambah GP. Nah, sebenarnya massa itu kan lambangnya M kecil, tapi nanti di sini itu ada M kecil yang lain, yaitu molalitas. Makanya M atau massa nanti saya ganti dengan gram atau GR gitu ya. Nah, untuk yang kedua itu ada konsentrasi. Yang kita pelajari dalam konsentrasi itu adalah yang pertama tentang mol atau N, lambangnya N. Nah, mol itu bisa kita cari biasanya menggunakan rumus gram per AR atau gram per MR, yang sering kita gunakan nanti yang gram per MR ini. Nah, bisa juga kalau diketahui jumlah partikel, berarti jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, 6,02 kali 10 pangkat 23 ini merupakan bilangan Avogadro. Nah, selanjutnya itu bisa juga kita mencari mol melalui volume. Dengan cara volume dibagi 22,4 liter. Ini dalam keadaan dalam keadaan STP, standar temperatur and pressure. Temperaturnya 0 derajat Celcius, pressure-nya 1 atmosfer. Kemudian yang kedua ada persen massa. Nah, persen massa itu nanti bisa kita cari dengan GT dibagi GL. GL tadi itu adalah GT ditambah GP, berarti bisa kita tuliskan itu GT plus GP dikali 100%. Itu persen massa. Jadi kita harus paham dulu mana yang GT, mana yang GL. GT itu biasanya di dalam soal itu dia nanti biasanya sesuatu zat yang dimasukkan ke dalam. Nah, sing dilebokne kuwi jenenge GT, lah sing nadai jenenge GP. Kalau mencari GL ya berarti GT ditambah GP. Kemudian dikali 100% nanti ketemu persen massa. Contoh, misal ada NaOH 20%. Ini artinya apa? Artinya itu GT-nya itu 20 gram. Kenapa bisa begitu? Kita ibaratkan sebuah larutan itu 100%. Biar mudah, 100% itu kita anggap 100 gram. Kalau 20%-nya itu NaOH, berarti 80%-nya itu adalah pelarutnya loh. Berarti bisa kita katakan kalau di 100% tadi 100 gram, berarti
yang 20% ini 20 gram, itu GT-nya, berarti GP-nya itu 80 gram gitu ya. Berarti nanti kalau ada soal yang pakai persen-persen gini terus disuruh mencari yang lain, nanti GT atau GP-nya udah tahu ya. Kemudian fraksi mol atau X. Nah, fraksi mol nanti ada fraksi mol zat terlarut, ada fraksi mol zat pelarut. Kalau terlarut ya T, kalau pelarut ya P. Rumusnya sama, jadi kalau ngapalin satu aja, nek T ya T, nek P ya P. Nah, kalau XT itu NT per NT plus NP. N tadi apa? N adalah mol, berarti GT per MRT per GT per MRT ditambah GP per MRP. Di sini GT per MRT ini nggak boleh dicoret dengan yang ini, soalnya dia ada tanda plus, dia penjumlahan. Jadi dihitung C, dijumlah nih, lagi dibagi gitu ya. Iki dibagi sing ngisor maksudnya. Jadi nggak boleh dicoret sama yang ini. Kemudian kalau XP berarti yang atas P, berarti NP per NT plus NP. Ini mau dibalik juga nggak apa-apa, nek penjumlahan ini dibulak-balik ora apa-apa. Kalau dijabarkan lagi NP berarti GP per MRP per GT per MRT ditambah GP per MRP. Nah, yang perlu diingat di sini adalah ternyata XT itu kalau dijumlah dengan XP itu sama dengan 1. Jadi misal nanti kita itu disuruh mencari XT dan XP, kita sudah menemukan XT-nya, kita nggak perlu ngitung XP lagi dari seperti ini, nggak perlu. Jadi tinggal kita cari aja XP sama dengan 1 dikurangi XT-nya tadi berapa gitu, udah ketemu ya. Gitu. Kemudian yang keempat ada molalitas. Karena dia itu masih kecil, makanya dia cedal, makanya M-nya ini M kecil. Nek cedal M cilik. Nek wis iso ngomong R berarti wis ora cedal, M gede, molaritas gitu ya, tahu bedanya ya. Nah, pengertiannya untuk molalitas itu adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Dan ini pakainya kilogram. Nah, karena ini mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut, bisa kita rumuskan NT per 1 kg pelarut. Banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Karena NT tadi GT per MR, kemudian kalau kilo itu biar seimbang dengan gram, maka kita ganti dengan gram pelarut gitu ya. Makanya di sini kita kilogram dadekne gram, berarti diping 1000 to. Makanya nek diwalik kuwi 1000 per GP gitu. Maka jadilah rumus M kecil sama dengan GT per MR kali 1000 per GP. Ini nanti diapalne ya. Nanti karena nanti akan sering muncul ini untuk mengerjakan soal sifat koligatif gitu. Nah, yang kelima itu ada molaritas. M-nya M gede, soalnya DE wis ora cedal, yaitu banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kalau kita rumuskan itu NT per 1 liter larutan utawa NT per volume dalam liter. Nah, karena NT tadi itu GT per MR, maka kalau gram itu kan dia sebandingnya dengan mili, atau orang mungkin gram kuwi disandingne karo liter, kegeden. Makanya dia GT per MR kali 1000 per mililiter. Jadi rumusnya nanti yang sering digunakan ini. Dan juga ada satu lagi, kalau yang diketahui itu rho itu massa jenis, rho air, nanti dia 1 gram per mililiter. Maksudnya piye? Rho air kok 1 gram per mililiter? Maksudnya sak mili banyu kuwi nek mbok timbang kuwi beratnya adalah 1 gram. Nek rho kuwi rumuse adalah M per V, massa per volume utawa gram per volume, gram per mili gitu ya.
Nah, nanti kalau diketahui rho utawa massa jenis utawa kerapatan massa ini podo, rho dikali 10 dikali persen dibagi MR kok ketemu M gede. Jadi rumusnya M gede itu tidak hanya satu tapi ada ini juga ya. Oke. Kemudian selanjutnya itu ada tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Ini kelas 1 sudah pernah, tapi ini akan saya ulangi lagi. Yang pertama itu tentang larutan elektrolit. Itu nanti ada dua, elektrolit kuat dan elektrolit lemah. EK kui elektrolit kuat, EL kui elektrolit lemah. Nah, kalau EK atau elektrolit kuat itu alfanya sama dengan 1. Maksudnya piye? Dia terionisasi sempurna. Mergo terionisasi sempurna, makanya dia bisa menghantarkan arus listrik secara kuat. Nah, terus sapa wae sing iso menghantarkan arus listrik secara kuat? Nanti kalau EK itu nek asam ya asam kuat, nek basa ya basa kuat, nek garam sing mudah larut. Lah, kalau asam kuat contohnya HCl, H2SO4, HBr, HNO3, HI dan lain-lain. Kemudian kalau basa ada NaOH, KOH, CaOH 2 kali, BaOH 2 kali dan lain-lain. Ini udah pernah. Jadi nanti silakan dibaca lagi, diapalin meneh. Kemudian kalau garam yang mudah larut itu garam yang ada di dapur kita, yaitu ada NaCl, garam dapur. Terus ada KCl, BaCl2 dan lain-lain. Kemudian ada elektrolit lemah. Kalau elektrolit lemah itu dia alfanya itu lebih dari 0 kurang dari 1. Itu terionisasi sebagian. Siapa saja? Kalau asam ya asam lemah, kalau basa ya basa lemah, kalau garam itu yang sukar larut. Asam lemah itu ada CH3COOH, HCN, HCOOH, HF dan lain-lain. Kalau basa lemah itu ada NH4OH, ALOH 3 kali, FeOH 3 kali, dan lain-lain. Nanti silahkan dicari lagi di daftar asam basa kuat lemah. Dulu sudah pernah saya suruh mencari ya di internet. Kemudian garam yang sukar larut itu ada AgCl, PbCl2, dan lain-lain. Nah, untuk larutan yang non elektrolit itu alfanya sama dengan 0. Artinya itu tidak terionisasi, berarti tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, untuk yang non elektrolit itu nanti artisnya itu ada urea atau CONH2 2 kali. Ini nanti siapa nih urea kui CONH2 2 kali. Itu nanti akan sering muncul di soal. Kemudian alkohol itu ada CH3OH, C2H5OH dan seterusnya. Kemudian ada gula-gulaan, itu adalah ada glukosa, fruktosa, sukrosa dan lain-lain. Nah, kemudian ada faktor Van Hoff atau I. Apa sih faktor Van Hoff itu ya? Faktor Van Hoff itu yang membedakan larutan itu elektrolit atau non elektrolit. Ini nanti kelas 1 itu kita sekedar kon ngapal nih, tapi kalau di sini kita disuruh menghitung berdasarkan harga alfanya tadi, derajat ionisasinya. Nah, I itu adalah rumusnya 1 plus N-1 dikali alfa. Berarti paling tidak kalian itu harus ngerti nek elektrolit kuat kuwi alfane piro, elektrolit lemah kuwi alfane piro, non elektrolit kuwi alfane piro. Ternyata kalau non elektrolit itu dia kan alfanya 0. Kalau alfanya 0 kita masukkan ke dalam rumus ini, I sama dengan 1 plus N-1 dikali 0. Bilangan berapa saja kalau dikali 0 itu akan hasilnya 0. Kalau tidak percaya silahkan buka kalkulatornya. Kemudian silahkan dicoba dihitung ya. Piro wae nek diping 0 kuwi mesti jawabane 0. Nah, kemudian dari sini kita ketahui bahwa I-nya sama dengan 1. Berarti bisa kita hafalkan dan pastikan iki wis genah pasti cetha welo-welo ora bakalan ganti. Nek non elektrolit kuwi si iki mau urea dan kawan-kawannya kuwi mau ini mesti siji. Ora mungkin ganti. Kemudian kalau elektrolit kuat, kalau kita masukkan alfanya itu 1, itu nanti dia akan hasilnya I sama dengan N. I sama dengan N. Berarti sudah kita dapatkan dua rumus ini ya, dua patokan.
Kemudian kalau elektrolit lemah itu kita harus memasukkan ke dalam rumusnya ini karena alfanya itu belum genah karena dia lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, kemudian di sini kalian pasti bertanya-tanya, N itu apa toh? N itu adalah jumlah ion. Jumlah ion kita sudah pernah mencarinya sebelumnya. Di kelas 2 kita sudah pernah mencari jumlah ion, yaitu tinggal kita bagi di depan itu plus, di belakang itu min. Kemudian dikasih angka, nek enggak ada angkanya berarti dikai angka 1 ning nggon ngisor-ngisore, pangkat ngisore dikai angka 1, kemudian disilangke sing ngisor nggo pangkate sing dhuwur, sing ngisor kene dienggo pangkate sing dhuwur. Berarti H plus 1, berarti H plus, nek 1 ku rasa ditulis Cl min 1, Cl min. Karena dia itu jumlahnya 1, berarti kene iki 1H plus ditambah 1 Cl min. Jadi nek enggak ada angkanya itu artinya 1. Makanya 1 ditambah 1 sama dengan loro. Kalau BaCl2 berarti kene dikai angka 1, kene dikai angka loro, kan sudah ada angkanya. Nah, ini dienggo pangkate sing plus, iki dienggo pangkate sing min. Berarti Ba2 plus ditambah Cl min. Sebelah kiri Cl-nya ada 2, berarti kene sebelah kanan yo enek loro Cl. Nek Ba-ne enek 1, berarti kene yo 1. Nah, 1 ditambah loro kuwi sama dengan 3. Jadi yang dijumlah kuwi koefisiennya, bukan pangkatnya loh ya. Bukan muatannya tapi koefisiennya. Kemudian kalau di belakang itu lebih dari 1 huruf atau lebih dari 1 unsur kuwi dikurung. Nek wis enek kurunge, wis enek angkane ya wis manut. Nek urung enek kurunge dikurung dhewe sik dikai angka 1. Contone H2SO4. Di sini berarti SO4 itu kan lebih dari 1 unsur. Wong S karo O, ya wis to, berarti dia dikurung dulu dikasih angka 1, berarti H plus 1 ditambah SO4 min loro, berarti 2H plus ditambah SO4 2 min. N-nya itu sama dengan 3. Kalau sudah ketemu N-nya tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang I sama dengan 1 plus N min 1 dikali alfa. Untuk alfanya itu biasanya diketahui dari ini tadi jenis ininya zat kuwi apa. Kalau enggak nanti sudah diketahui alfanya di soal kalau dia elektrolit lemah gitu ya. Jadi yang ini di apa nih. Kemudian langsung masuk ke sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu apa toh? Sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarutnya, tetapi hanya tergantung pada banyaknya jumlah partikel zat terlarut. Jadi tergantung jumlah partikel zat terlarutnya mau gitu. Nah, si sifat koligatif itu ada 4. Yang pertama itu kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Didih ini bahasa Inggrisnya boil. Makanya dia temperatur boil TB. Delta itu perubahan atau ini perubahannya itu berupa kenaikan. Ternyata itu kalau kita meneliti itu ternyata air saja karo air yang ditambahi zat tertentu itu dia mendidihnya itu suhune lebih tinggi yang air ditambahi zat tertentu utawa air sing ditambahi zat pelarut zat terlarut. Jadi air kan di sini sebagai pelarut, kemudian kalau dia ditambahi sesuatu yaitu gula, jadi ini dia berupa larutan toh, kan ditambahi zat terlarut gula, jadi ini air gula berupa larutan, ternyata dia titik didihnya itu menjadi tinggi. Jadi nek air kuwi nek pas umop ngono kae, mbok pas umop blekutuk-blekutuk mbok kei apa ki jenenge termometer kuwi nek diukur itu suhunya harusnya 100 derajat Celcius, tapi kalau ditambahi zat tertentu dia akan mendidih pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Nah, 100 derajat Celcius tadi itu disebut temperatur boil pelarut atau TB0. Nek nggone pelarut kuwi dikai 0 dhuwure cilik ngono kaya apa jenenge?
derajat ngono kuwi ya. TB 0. Nek nggone si larutan kuwi jenenge TB tok. Kemudian kalau perubahannya atau deltanya berarti kan gede kurangi cilik. Sing gede sapa? Berarti TB min TB 0. Kemudian ternyata ini kan kalau kita menghitungnya dari kita hitungnya itu dari penelitian atau percobaan, tapi bisa juga dihitung dari data. Jadi kita delta TB itu bisa dihitung dari M dikali KB dikali I. M itu molalitas, KB itu tetapan boil air atau pelarutnya tadi, kemudian I itu adalah faktor Van Hoff tadi. Kemudian untuk TB tadi kan dia TB min TB 0, delta TB nya. Nah untuk M itu GT per MR kali 1000 per GP. Nah terus I nya itu 1 plus N-1 dikali alfa. Untuk elektrolit dan non elektrolit itu sama, yang penting nanti kalau dia non elektrolit I nya itu tinggal diganti angka 1, karena kita udah tahu kalau larutan non elektrolit itu I-nya sama dengan 1. Bilangan piro wae nek diping 1 kuwi padha karo bilangan itu sendiri, berarti tinggal dihitung M kali KB-nya aja. Tapi kalau dia elektrolit, entah itu elektrolit kuat maupun lemah, itu harus dihitung I-nya dulu gitu ya. Dimasukkan ke rumus. Kemudian yang kedua itu ada penurunan titik beku larutan atau delta TF. Kalau titik beku itu temperatur freeze. Nah, di sini sama. Kalau air itu dia akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Air sebagai pelarut, kemudian air gula itu sebagai larutan, dia akan membeku di bawahnya suhu atau titik beku air. Nah, ini titik beku air berarti TF0 sebagai pelarut, kemudian ini TF. Ini hanya misal loh ya. Angka-angka ini hanya misal saja. Tapi kalau yang 100 ini dan 0 ini udah pasti. Jenenge banyu kuwi mendidih 100 derajat, membeku 0 derajat. Kemudian delta TF-nya berarti kan yang gede dikurangi yang cilik, berarti TF0 min TF. Nah, untuk perhitungannya itu delta TF sama dengan M kali KF kali I. Delta TF tadi TF0 min TF. M tadi GT per MR kali 1000 per GP dikali KF dikali 1 plus N-1 dikali alfa. Sama seperti yang ini tadi, kalau dia elektrolit non elektrolit berarti I-nya sama dengan 1, berarti ora usah dihitung ini, tinggal dihitung M kali KB saja. Kalau dia elektrolit baru dimasukkan I-nya gitu ya. Terus untuk KB itu kalau tidak diketahui di soal berarti itu 0,52. Untuk KF itu 1,86 biasa nih. Kemudian yang ketiga itu ada penurunan tekanan uap jenuh larutan atau delta P. Nah, misal ini air sebagai pelarut, kemudian air gula sebagai larutan. Misal air itu punya tekanan uap jenuh itu 760 mmHg. Itu bisa kita tuliskan P0. Pokoknya nek nggone pelarut kuwi kayak 0 cilik. Kemudian iki nggone larutan kuwi P tok. Kemudian delta P berarti P0 min P tok. Kemudian kalau dari hitungan itu delta P itu bisa kita hitung dari P0 dikali XT. Kalau delta itu kan biasanya nek matematika kan DT gitu toh. Nek T ya T, nek P ya P. Ngarepe P0 kabeh, gampang tau ngapal kene. Nah, kemudian ini kalau delta P sama dengan P0 dikali XT itu kalau kita jabarkan itu P0 dikali XT itu P0 dikali NT dikali I per NT dikali I ditambah NP. Kenapa di sini ada I? Soal ini faktor Van Hoff itu berpengaruh terhadap partikel zat terlarut. Jadi cuma yang terlarut tok yang dipengaruhi oleh si I ini ya. Kalau yang pelarut itu tidak dipengaruhi. Kemudian kan ini tadi fraksi molnya tadi toh, berarti kita kembali lagi ke awal tadi, nek jenenge NT kuwi GT per MRT dikali I, kemudian GT per MRT, kemudian dikali I, kemudian per ditambah
Gp per mR P. Untuk yang petok nanti silakan dicoba dijabarkan sendiri ya. Kemudian yang terakhir ada tekanan osmosis atau tekanan osmotik atau lambangnya P. Itu dia nanti P sama dengan mRTI. M gede. Nah, di sini M itu adalah molaritas, kalau R itu adalah sebuah tetapan, harganya tetap, itu besarnya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Karena di sini ada Kelvin dan ada atmosfer, berarti manut si tetapan ko satuane. Satuannya si P itu harus ATM, satuannya si T itu harus Kelvin. Kelvin itu derajat Celcius ditambah 273. Nah, kemudian kalau dijabarkan lagi, M tadi GT per mR kali 1000 per mililiter, kemudian dikali 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, dikali T dalam bentuk Kelvin, kemudian dikali I kalau dia itu elektrolit. Kalau non elektrolit nggak usah dikali I nya sama dengan 1 gitu ya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.